Suami bisa menghipnotis istrinya hanya dengan sebuah kalung. Wanita yang terhipnotis seperti boneka yang bisa dikendalikan. Suami menyuruhnya menari di atas pecahan kaca, hanya demi menghibur selingkuhannya saat bosan. Dia juga mengontrol istrinya agar meninggalkan rumah, agar tidak mengganggu waktu indahnya dengan selingkuhan. Wanita yang terhipnotis itu, seperti boneka tak bernyawa, melangkah menjauh mengikuti jalan besar. Kalau ada yang memaksa membangunkannya, dia akan meledak dengan kekuatan luar biasa. Secara tidak sadar akan melukai orang lain. Kali ini, tingkah anehnya menarik perhatian seorang dokter yang lewat. Saat dokter hendak membangunkannya, wanita itu refleks ingin menyerang. Namun kalung di leher dokter secara tak sengaja mematahkan hipnosis. Begitu sadar, wanita itu sama sekali tidak ingat kejadian malam sebelumnya. Juga tak tahu kenapa kakinya terluka. Yang samar ia ingat hanya suaminya pernah menunjukkan sebuah kalung. Setelah itu ia lupa segalanya. Dokter memberitahu hasil pemeriksaannya, mengatakan bahwa ia telah berulang kali dihipnotis oleh suaminya. Jiwanya telah mengalami trauma berat. Namun wanita itu tak percaya. Juga tak mengerti kenapa suaminya melakukan hal ini. Dokter menyarankan agar dia pura-pura masih terhipnotis demi penyelidikan. Wanita itu bertanya adakah cara untuk melawan hipnosis. Dokter menjelaskan bahwa obat bisa melawan hipnosis tingkat ringan. Tapi untuk benar-benar kebal, dibutuhkan latihan jangka panjang. Saat itu juga suami dan selingkuhannya masuk, memotong pembicaraan dokter. Mereka memaksa membawa wanita itu pulang. Sebelum pergi, dokter diam-diam memberikan sebotol obat padanya. Katanya untuk menyembuhkan luka kaki. Wanita itu langsung mengerti maksudnya. Setiba di rumah, ia segera meminum obat itu. Namun suaminya yang curiga langsung merebut dan membuangnya ke tempat sampah. Katanya dokter itu tidak bisa dipercaya. Nanti dia akan minta ahli untuk meresepkan obat baru. Setelah itu suaminya kembali menghipnotis dengan kalung. Tanpa disadari, obat dari dokter membuat wanita itu mulai punya daya tahan. Kali ini dia hanya terkena hipnosis ringan, dan alam bawah sadarnya mulai terbangun. Ia perlahan mengingat kejadian malam sebelumnya. Proses hipnosis itu, ia mengingatnya dengan jelas seolah menonton dari luar tubuh. Meski saat bangun dia mengira itu hanya mimpi buruk. Saat turun ke dapur untuk minum, ia mendengar percakapan suaminya dengan selingkuhan dari kamar. Barulah ia sadar. Ternyata hipnosis itu benar-benar terjadi. Dan semuanya dilakukan untuk memindahkan aset perusahaan atas namanya. Wanita itu akhirnya sadar bahwa itu bukan mimpi, tapi kejadian nyata. Lalu ia diam-diam mencari dokter. Melalui akupuntur memperkuat mentalnya. Di bawah bimbingan dokter ia mulai latihan melawan hipnosis. Tak lama kemudian, hipnosis ringan sudah tak mempan padanya. Dan wanita itu bersiap memulai rencananya. Hari itu sebelum berangkat kerja suami kembali menghipnotis. Memerintahkannya untuk patuh pada selingkuhan. Tanpa disadari, kali ini istrinya sudah punya pertahanan. Ia pura-pura terhipnotis. Membiarkan selingkuhan memerintah seenaknya. Selingkuhan memperlakukannya seperti pembantu. Menyuruhnya menyajikan kopi. Wanita itu berpura-pura tak sadar. Membawa kopi panas mendekat. Selingkuhan menikmatinya dengan penuh kuasa. Tiba-tiba berubah pikiran. Meminta wanita itu memijat pundaknya. Namun di detik berikutnya, kopi panas itu disiram ke tubuh selingkuhan. Suami terkejut bukan main. Mengira selingkuhan salah mengucapkan kata kunci. Untuk menguji istrinya, dia kembali menghipnotis. Lalu memberi perintah. Memerintah wanita itu menusuk dirinya dengan jarum. Wanita itu mengangkat jarum. Namun di saat kritis dokter muncul dan menghentikannya. Kehadiran dokter menggagalkan uji coba suami. Dia tak bisa berbuat apa-apa. Tapi selingkuhan tak mau kalah. Mengajak wanita itu berbelanja gila-gilaan. Wanita itu tahu persis. Penggunaan kartu tambahan itu akan membuat suaminya marah besar. Tapi dia tidak menghentikannya. Benar saja setelah pulang, suami mengamuk dan bertanya kenapa menghabiskan uang ratusan juta. Dia berpura-pura polos. Mengatakan itu demi menyenangkan selingkuhan.